itu stres tertinggi itu kehilangan pasangan. Iya. Apalagi kayak Arman dan Leila ini kan udah tahunan ya berhubungan sebelum akhirnya menikah, dari SMA, kuliah, kerja. Apalagi meninggal mendadak gitu, itu lebih tinggi lagi stresnya. Akhirnya gue melihat, loh justru akan sangat, bukan bebas ya, cuma memang lo jangan berharap realistis lah sama orang yang berduka. Iya. Tapi karena pada dasarnya dia orang baik. Nah ini kalau kita ngomongin psikologis nih, nurani dia tuh akan ngebatasin, akan ngejaga dia juga kok gitu. Makanya kayak lo emosi, lo ngegas, begitu udah menurun muncul tuh clarity gitu, gitu kayak gue terlalu kasar ya tadi ya. Audio on, camera and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dias Danar di Bersinema Podcast. Kali ini Dias Danar akan bersinema bersama dengan Fedi Nuril. Halo. Assalamualaikum Pak Fedi Nuril. Apa kabar? Alhamdulillah, gini-gini aja. Gini-gini setelah kemarin kita preskon dan gala premier ketemu di sini. Alhamdulillah sukses ya. Alhamdulillah, gala premier sukses. Mantap. Amin. Lancar. Jadi senangnya hari ini kita bisa ngobrol. Ya. Dan di Bersinema Podcast, thank you udah hadir di sini. Thank you udah ngundang. Satu yang pengen gue tanya dulu nih. Lo ingat gak pertama kali? Mungkin lo lupa tapi gue coba ini aja. Nice try. Ingat gak pertama kali kita ketemu tuh di mana? Radio. Bener lagi. Gue keren lupa. Dan terus habis itu ada momen ngobrol, dan ngobrolinnya apa ingat gak? Ya itu yang gue lupa. Jadi waktu pas di radio event buat sama Garasi waktu itu, gue pakai baju guru gypsy. Lo langsung, baju lo keren. Iya. Inget. Gokil, gue dibilang bajunya keren sama Fedi Nuril. Bajunya ya, bukan gue. Iya. Gue masih inget Mas Fedi. Gue inget di mananya, topiknya gue lupa. Iya, gitu, cuma dulu gue inget di peradioan ketemu tuh, alhamdulillah tuh masih diingat. Thank you banget. Sama-sama. Itu momen yang salah satu gue paling inget tuh, soalnya pas di situ lo, wah gokil nih Fedi Nuril. Gue nge-crew, belum jadi penyiar bahkan saat itu bahkan belum penyiar. Belum off air. Jadi gue waktu itu masih siaran off air doang. Jadi waktu itu masih jadi produser di radionya. Nah, gue nyiapin waktu itu mau ngebrief tentang acaranya. Ngobrol. Terus, oke. Iya. Oh, gue pikir lo udah penyiar belum. Nah, habis itu baru ketemu lagi di studio saat udah jadi penyiar radio. Iya. Thank you Mas, masih ingat. Sama-sama. Tapi bajunya udah hilang. Sama. Jadi gue mau bawa. Tapi itu keren loh, itu one of a kind itu. Karena gue bilang dia dapet dari temen gue yang di Bandung. Karena waktu itu kayak nggak banyak yang produksi katanya ya. Baju guru gypsy itu. Itu one of a kind itu. Iya, dan lu masih segitunya gak sih sama gitar? Oh masih. Masih kan? Masih, makanya gue minta maaf, bukan minta izin sama istri gue. Kalau mau beli. Jadi masih beli dalam frekuensi yang sering juga di sekarang? Sering, karena sebenarnya kalau ngomongin cita-cita ya, cita-cita gue tuh mau jadi musisi. Bukan aktor. Aktor itu kan ada tawaran, gue ambil kesempatan itu, dan ternyata gue suka dan malah keterusan gitu. Padahal cita-cita musisi. Musisi sebenarnya. Tapi kan tetap berhasil juga di musisi. Berhasil juga, alhamdulillah. Bermusik juga. Iya. Gitu kan, karena banyak yang film, bahkan di film Satu Imam Dua Makmum ini aja kemarin ada main gitar. Dan gue berharap banyak diambil depan dan lebih banyak lagi sebenarnya. Gitu. Nanti jadi musikal filmnya. Akhirnya Fedi Nuril megang gitar lagi di dalam film gitu kan. Ya, tapi sebelum ke film Satu Imam Dua Makmum, gue ikutin lumayan panjang Mas. Salah satu yang paling berkesan dari gue adalah Mengejar Matahari, of course, karena itu jadi trademark anak-anak seusia gue waktu itu untuk gini pertemanan nih, berempat nih bisa berantem gara-gara hal-hal ini, gara-gara cewek. Gue berani ngeklaim itu film laki-laki pertama. Dalam artian untuk laki-laki, film yang maskulin. Ini cowok nih, film ini film cowok gitu. nih. Drama laki-laki gitu. Iya, sahabatan berempat, drama pertemanan tuh. Ternyata banyak abis itu yang punya geng berempat kan. Iya kan, jadi nganggap dirinya, gue sama nih geng Mengejar Matahari nih. Itu abis itu, nah gue kan baca banget buku 5 cm. Nah abis itu 2012 filmnya tayang. Gue baca buku itu 2006, 2007 baca bukunya. Nah terus 2012 kita tuh gue ada geng beberapa temen gitu yang mengira-ngira kalau ini jadi film, siapa-siapa aja yang akan jadi main. Nebak-nebak lah anak-anak SMA pada saat itu gitu kan. Nah, terus pada saat main lu menjadi Genta di situ kan. Nah, itu gimana saat
lo ditawarin Genta itu dulu deh. Gue pengen itu deh yang pertanyaan dari dulu banget. Tapi dulu belum pernah jadi MC film kan? Iya benar-benar. Ya, ntar ke situ dulu ya. Jadi gini, gua pun baca novel 5 cm jauh sebelum ditawarin main filmnya. Oke. Itu karena gue suka nanya ke teman-teman kan, apa sih novel fiksi yang baru gitu, yang recommended. Dikasihnya 5 cm dan itu kan covernya hitam doang, itu kan unik dong. Terus 5 cm titik udah gitu doang. Gini doang. Terus gue baca sinopsisnya kan di belakang, ini tentang naik gunung. Ya boleh lah gitu. Dan gue percaya sama selera temen gue. Jadi kalau dia rekomen gue emang baca. Walaupun mungkin awalnya aneh gue gitu kan. Pas gue baca, gue bukan anak gunung ya, tapi novel itu bikin gue mau naik Semeru gitu. Nah, terus dia berhasil trigger gue dan menceritakan keindahannya. Dan ada plot twist juga kan di ceritanya yang gue kaget gitu. Tapi kan ya itu karena gue bukan anak gunung, gue nggak deket sama anak-anak gunung, gue bingung gimana naiknya ya gitu. Sampai ya beberapa lama dihubungin kan sama Soraya, gue datang meeting, kita mau nawarin lo film, Pak, gitu. Apa? 5 cm. Hah? Oke. Novel itu yang ke Gunung Semeru? Oke, main oke aja gue. Lo baca novelnya? Baca. Kok lo emang suka ceritanya? Sebenarnya cerita nomor 2. Nomor 1-nya adalah gue butuh alasan untuk naik ke Semeru gitu. Nah gue mikirnya kalau kita syuting berarti kan apa ya, ada treatment yang berbeda gitu dibanding pendaki gunung biasa gitu. Jadi kayaknya untuk pemula kayak gue ini lebih benar, nggak yang sembarangan naik aja gitu. Betul dijagain lah. Dijagain. Nah, ya udah, jadi nggak tahu ya, mungkin emang bener kalau sesuatu keinginan lo ulang-ulang bisa kejadian, ya itulah kejadian. Dan apa ya, salah satu pengalaman yang gokil banget sih buat gue itu. Dan akhirnya Semeru adalah jadi gunung pertama yang didaki untuk di enggak yang pertama sih, yang kedua lah buat yang kedua gitu. Sebelumnya jadi latihan dulu untuk persiapan ini atau emang yang lain dulu? Latihan naik gunung yang lain. Enggak, latihannya yang biasa. Cuma gue naik gunung pertama gue tuh waktu SMA tuh. Oh, SMA tapi udah. Mungkin gak bisa dibilang gunung ya, daerah Baduy itulah apa? Oh iya, bukit atau apalah. Trekking lah gitu ya. Trekking. Jadi enggak cukup hiking juga. Oh, cukup hiking juga ya. Gue bisa bilang cukup hiking. Karena perbukitan. Ya, dan lagi hujan lagi saat itu. Aduh, berat sih. Nah, jadi ya Semeru tuh gunung kedua gue. Dan percaya gak, Semeru tuh jadi gunung pertama gue juga yang gue naikin. Dan gara-gara 5 cm? Gara-gara baca buku 5 cm, pengen banget ke Semeru. Tapi sama bukan anak pecinta alam dulunya pas segala macam. Terus baca buku 5 cm jadi pengen banget tapi belum ada kesempatannya. Nonton di 2012, 2013 naik gunung Semeru. Dan pertama dan disematkan ke nama anak gue. Nama anak gue tuh Senjani, Semeru Rinjani. Mantap. Cantik banget. Itu yang gue pengen tanya nih 5 cm gimana. Itu kok kayak masih merinding nih. Dan itu gue aktor terakhir yang desain untuk jadi. Oh, jadi yang lain udah dapat duluan tuh. Yang lain udah dan ternyata Gentanya agak susah entah kenapa katanya. Dan ya itu gue yang paling terakhir. Dan apa namanya, lucu sih, kayak Junot, Densu, Igor, Ralin, Pevita tuh ternyata mereka udah mulai reading duluan. Oh, oke. Gentanya belum dapet nih. Iya. Dan mereka suka ngobrol, nih jadi Genta akhirnya siapa sih? Nggak tahu nih, nggak jelas. Nah begitu akhirnya gue bilang iya, tapi gue belum ikut reading, itu kayaknya jadi tuh si Genta udah ketemu. Siapa? Kalau nggak salah si Densu bilang Freddy siapa ya gitu. Freddy. Itu Densu debut film Freddy Ferdi. Masih salah juga. Kayak scene ini ya, kayak scene komedi ya. Makanya kira yang bener namanya. Ya walaupun Freddy dan Ferdi sebenarnya lebih umum ya. Iya. Jadi gue paham lah, susah nyebutnya Ferdi itu. Sampai dibilang, itu kalau nggak salah yang main Naite Cinta kan ya? Emang orang pesantren gitu nyambung gak ya kita? Asik gitu orang pesantren. Jadi lo masih dikira orang pesantren karena peran Fahri ya. Betul. Waduh, orang kalau kayak pesantren gitu masuk grup yang begini, kita nyambung gak ya gitu kan? Walaupun orang pesantren kan juga suka naik gunung kan. Cuma memang culture-nya beda aja, gaya komunikasi beda, selera berbeda gitu. Nah ternyata yaudah gue kucuk-kucuk aja, halo gitu kan. Oh ini akhirnya ada Genta gitu kan. Jadi lucu aja gue baru dicerita, begitu gue gabung baru diceritain. Sebelum lo reading tuh kita udah ngomongin anak pesantren. Si Freddy tuh yang jadi. Freddy siapa?
Ferdi. Tetap salah. Tetap salah. Dan salah satu scene yang paling berkesan di gue adalah, ya ini kan udah pada ya nonton juga dan udah gak apa-apa. Kalau spoiler masa iya nembak di Ranukumbolo tuh ditolak tuh gila sih. Tidak ada malam terindah menurut gue di mana malam itu adalah di Ranukumbolo, di bawah bintang-bintang Ranukumbolo. Asli setuju. Iya, itu udah kan? Nggak tahu ya, harusnya sih walaupun emang lo nggak suka ya. Iya. Harusnya jadi suka di detik itu. Di detik itu. Dan kan banyak cerita orang kayak lo ngelamar di mana Ranukumbolo, nembak di Ranukumbolo karena itu sakral gitu. Benar. Nggak usah ngomongin sakralnya, tapi emang literally indah. Indah, gitu. iya, jadi kayak wah gitu kan. Bintangnya tuh rapet-rapet gitu Yes, kan. betul. Tapi bukan itu yang bikin gue kesel di Ranukumbolo. Jadi, bukan adegan itu. Apa? Gue kesel dan gue iri. Jadi Igor tuh istrinya ikut. Oke. Nah mereka setenda kan. Sialan. Ini udah indah banget. Iya. Dia sama bininya. Gue sama Densu sebelah gue. Asem. Besok paginya gue nanya. Gimana gue rasanya? Rasa apaan? Di rasanya bercinta di Ranukumbolo. Bercinta gimana? Lo belaga gak ngerti lagi. Oh enggak men, boro-boro bercinta. Orang tangan istri gue dingin kepegang badan gue aja gue yang jauh-jauh. Selimutan masing-masing. Jadi pakai sleeping bag juga. Jadi ternyata mereka nggak kepikiran untuk berhubungan suami istri karena segitu dinginnya kan. Padahal kan kalau body to body, skin to skin itu kan menciptakan kehangatan. Cuma ya gue iri atas momen itu. Iya, gue buang-buang waktu untuk ngiri karena mereka pun nggak kepikiran. Ini kadang kepikiran, tapi memang romantis itu mengalahkan physical touch dan lain-lain sih. Sama lo duduk sebelah orang yang lo sayang, ngelihat langit Ranukumbolo, aduh. Dan lagi ditutup terus nih kemarin baru. Iya udah 5 tahun. Kemarin baru dibuka bentar terus erupsi lagi. Dan itu sih menarik ya. Habis itu melekat banget tuh jadinya karena karakter di film 5 cm. Tapi kan sebelumnya yang melekat juga tadi bilang. Apa? Melekatnya adalah Fahri. Iya. Fahri itu menjadi kayak nempel terus di elu. Iya. Ibu-ibu, bahkan tadi gue sebelum sini ngobrol sama mertua gue, aku mau ketemu Fedi, yang mana? Yang Fahri. Oh, yang Fahri. Langsung. Kamu jangan nanya yang aneh-aneh ya, katanya gitu. Jangan nanya yang aneh-aneh. Itu di film. Oh iya. Itu di film. Di film. Walaupun gue sepakat. Jangan mencari inspirasi ya. Nah, itu lo ngerasain hype-nya sampai dengan detik ini kan? Yes. Hype-nya. Lu nggak ngerasa sebagai aktor yang sebenarnya bisa punya keluasan untuk memilih peran, nggak cuman terpaku di peran itu, gimana sih melekatnya karakter sebagai suami yang poligami ini gitu? Ya memang plus minus sih. Plusnya kan Fahri ini yang membuat gua dikenal lah secara nasional gitu sama masyarakat, sama produser-produser. Tapi memang setidaknya negatif buat gua ya, memang agak mengurung tawaran-tawaran yang masuk. Gitu loh. Produser menurut gua kurang atau nggak berani ngambil resiko ngasih gue peran yang cukup ekstrim gitu dari spektrum yang ujungnya lagi. Dan ya gue bisa mengerti ya, namanya juga bisnis. Jadi ya itu sih efeknya, plus minusnya ya itu menjadi timeless ya menurut gue filmnya dan nge-grab fans baru. Tapi di satu sisi juga produser cenderung hati-hati kalau bahkan gini, produser atau sutradara tuh yakin gue bisa meranin nih peran ekstrim ini. Cuma ya penontonnya saat kita ngomongin gitu bisnis, nggak tahu juga nih penontonnya seperti apa kan gitu. Padahal kan sebelum-sebelumnya di garasi lo ngeband, terus difilmin itu kan udah tebel banget. Ya lebih variatif kan sebelum gue Fahri. Iya, lebih variatif juga, jadi Mengejar Matahari gitu. Walaupun setelah film Ayat-Ayat Cinta dan juga 5 cm ada beberapa peran yang tidak selalu tentang suami yang poligami atau drama religi ya. Kayak Saya Syaiket tuh sebenarnya menarik kan, itu ringan, fun di situ. Terus Doyok Oto Ali Oncom juga gitu. Tapi memang nggak bisa dipungkiri itu jadi melekat ya. Iya, jadi brandingnya udah kuat banget gitu. Dan hampir semuanya kita jadi pengen tahu juga yang ada di sini. Jadinya itu jadi opsi pertama nggak kalau masuk? Oke, gue pengen ambilnya ini dulu karena udah nyaman juga. Opsi pertama maksudnya gimana? Untuk pilihan lo sebagai aktor ngambil peran. Opsi pertama adalah ambil drama religi dulu deh untuk gue. Oh, oke. Sebenarnya nggak bisa dibilang opsi. Tawaran yang datang tuh kita ngomongin karakternya ya. Karakternya banyak kemiripan gitu. Nah, dan akhirnya gue memang lebih fokus ke cerita sih.
ceritanya ya core ceritanya gitu, plotnya, subplotnya, dan bahkan gue nggak harus peran utama, supporting pun, tapi ceritanya kuat tuh gue masih nggak masalah gitu. Jadi memang tawaran yang masuk paling banyak drama religi, jadi gue tinggal memilih mana ceritanya yang paling lo suka gitu. Ya mungkin ada yang sama Fahri, ada yang beda, tapi gue lebih fokus ke cerita. Nah ini cerita yang jadi PR-nya adalah, nah dari awal terus sampai dengan lo bisa milih oke ini ceritanya dan lain-lain gitu, itu pengembangan apa ya kalau gue bisa milihnya, ngembangin dirinya gimana ya untuk dari ceritanya oke beda, tapi kan karakter yang di embannya itu punya kemiripan tuh Mas. Ya kemiripannya kan sebenarnya gini, kalau genre drama itu kan justru orang menuntut serealistis mungkin. Nah jadi gimana mungkin mirip tapi emosi-emosi yang dimunculin yang beda-beda dari yang sebelumnya gitu, atau situasinya atau dialog yang dipakai. Itu juga gua mencoba membedakannya di situ gitu. Gestur, dialognya, bahasanya, entah lo gue, aku, kamu, saya, Anda. Nah, gue cara ngebedainnya di situ sih gitu. Untuk lepas dari satu peran ke peran lain, lo coba mengisi dengan apa? Apakah di rumah bermusik lagi atau apa gitu untuk dari peran satu film drama ke drama lain? Karena gini kan melekat semuanya peran yang lo peranin dramanya gitu. Ya, jadi buat orang-orang yang mungkin belum segitu taunya tentang gue di rumah nggak kayak di film. Iya benar. Pasti nggak mungkin kayak Fahri terus. Gue sama teman-teman gue. Iya. Bahasa yang gue pakai, gestur gue, pola pikir gue itu nggak kayak di film. Jadi beda sebenarnya kalau dilihat gitu. Apalagi kan ini tayang saat satu Imam Dua Makmum udah tayang. Ya Arman tapi Fedi Nuril nggak kayak Arman. Nggak kayak Arman gitu. Di rumah nggak ada Fedi Nuril. Lo balik jemuran, lo nyuci, lo sapu gitu. Anak mandiin, gantiin popoknya ya selayaknya ya di luar kamera aja, di depan kamera itu ke karakternya. Nah, masuk rumah tuh siapa selebritas? Tidak ada selebritas. Tidak ada. Tetap sebagai tugas kepala rumah tangga. Betul, kepala rumah tangga, suami. Nah itu nggak ada embel-embel bintang apalah segala macam. Ya ada ya. Kembali. Tapi lu kangen nggak kalau ngomongin kangen nggak memerankan yang jauh dari yang lagi nempel sekarang? Nah kalau gue tuh walaupun gue mau memerankan karakter yang ekstrim, gue juga tetap mempertimbangkan logikanya. Jangan sekedar ekstrim aja. Dia punya alasan yang kuat nggak? Jadi kalau gue mau ditawarin peran antagonis, gue tuh maunya bukan hanya jahat, tapi dia punya motivasi yang ketika lo nonton, yang lo lakuin salah, yang lo lakuin jahat, tapi gue ngerti kenapa lo melakukan hal itu. Kayak gitu juga yang gue cari. Jadi nggak asal pembunuh, nggak asal bunuh-bunuh aja gitu. Lo kenapa sih bunuh-bunuhin orang ini? Alasannya apa? Alasannya apa? Itu yang gue mau juga ya. Jadi nggak asal ekstrim. Kemarin gue ngobrolin tentang film ini ke Mas Acut. Gue bilang, Mas, thank you lo udah bikin karakter Arman ini. Gue sebagai laki-laki happy karena tidak dibikin jahat. Dalam artian gini kayak lu belum bisa menerima apa yang terjadi sekarang karena ada masa lalu yaitu istri lu meninggal, itu adalah hal yang berat walaupun kita nggak ngalamin ya sekarang, belum ngalamin gitu. Dan banyak yang bilang kalau lu kehilangan pasangan tuh udah berat banget, seberat itu, dan stres tertinggi adalah kehilangan pasangan hidup ternyata gitu katanya. Nah gue berterima kasih adalah saat lu tidak melakukan hal jahat ke Anika. Yang lo lakukan tetap baik gitu. Nah itu karena lo laki-laki. Lo tanya perempuan dong, jahat banget gua. Nah gua iya juga ya. Sudut pandang laki-laki. Maksudnya gini, point of view jahatnya jadi berbeda memang gitu. Tapi memang kan ada jahat yang saklek kayak ngelanggar hukum. Nah, ada yang jahat secara etika gitu. Nah, yang penting ya kan karena kan memang ada aja sih yang segitu marahnya nih karena terjebak di situasi ini KDRT. Nah betul. Itu kita sepakat itu mau cowok mau cewek pasti salah. Jahat, gitu. Melanggar hukum. Tapi treatment lu ke Anika di momen dalam tanda kutip menurut banyak penonton jahat, menurut gue adalah enggak. Contoh misalkan yang meja makan, lu tetap minta bikinin nasi goreng untuk temen-temen lu. Itu kan treatment menghargai dia, bukan yang kayak temen suka nih, ya lu cuekin aja kayak. Udah nggak dibahas aja. Emang enak ya kayaknya gitu kan. Itu kan tetap
nyoba tetap sebenarnya jadi Arman tuh orang baik gitu. Iya. Iya gak sih itu Arman tuh orang sebenarnya baik. Sebenarnya itu treatment yang gue buat karena Arman memang orang baik kok. Iya, Cuma betul. lagi berduka aja. Iya, nah itu setuju dan jadinya pas melakukan Iya, itu nggak jadi tiba-tiba jahat gitu, nggak betul. ngelarang nggak ikut reuninya pun. Itu suami yang baik. Pelan-pelan gitu kan. Iya, aku takut kamu nggak nyaman, nggak masuk. Iya. Mereka yang nggak masuk, apa aku yang nggak masuk, Mas? Iya. Terus lu ada geser, nggak enak. Ih, baik nih cowok gitu. Iya. Gue kayak kalau jadi cewek juga jatuh cinta. Ya itu maksudnya semoga yang nonton Satu Imam Dua Makmum bisa mengerti juga kenapa Anika di awalnya mau menikah dengan Arman, karena Anika pun tahu ini cowok baik. Orang baik. Cuma gua nggak nyangka berdukanya segitunya gitu. Iya. Pun momen semarah-marahnya di trailer ada sedikit tuh, tapi yang udah nonton juga pasti tahu ya. Momen-momen semarah-marahnya saat teras dirapihkan. Iya. Itu kan menggambarkan hatinya Arman yang coba dirapikan oleh Anika. Sedap banget gua. So tau banget gua. Saya taplak ke. Nah, itu Fedi Nuril. Ya, itu kan simbolik saat Anika mencoba menata hati. Namun tar dulu, gue tahu kapan mau gue rapihinnya gitu. Tapi bener. ternyata saat setelah marahnya pun ngelihat, ada orang yang mau rapihin deh, ngintip di balik gorden. Iya. Itu kan nyesel sendiri kan. Orang baik. Udah ngegas tapi nyesel sendiri. Aduh, gue terlalu keras mungkin. Habis nabrak lihat spion gitu kan istilahnya kan. Iya benar. Dan lu gimana nge-treat? Contoh lu serem banget. Lu gimana nge-treat Arman ke dalam? Kok bisa dapat motivasi? Jadi bener yang tadi lu bilang, realistis, manusiawi gitu. Iya. Yang emang Arman tuh baik gitu. Gimana tuh lu nge-treat Arman ke dalam Fedi Nuril ke dalam Arman? Nah itu, jadi pertama memang tantangan pertama itu pas gue baca ya, pertama kali baca skenario, gue juga belum ngerti nih kenapa Arman segitu susahnya move on kan. Jadi gue belum make sense buat gue. Dan itu jadi PR karena kan aktor harus paham motivasi karakter yang mau diperanin gitu. Nah, dan kalau gue bertanya ke orang lain yang mungkin pengalamannya mirip sama Arman, biasanya tuh kurang bisa mengartikulasikan perasaan. Cowok tidak berbicara. Nah, kan gitu karena cowok tidak berbicara. Kan? Iya. Kalaupun dia mau berbicara, biasanya ngejelasin secara spesifiknya itu susah betul. Gitu. Akhirnya gue memutuskan konseling ke psikolog supaya ada campuran istilah medisnya, ada datanya juga, ada penelitian segala macem. Nah di situ sih yang membuat gue ngerti kenapa Arman segitu susahnya move on. Balik ke tadi, stres tertinggi itu kalau kehilangan pasangan, kebahagiaan tertinggi nambah pasangan. Betul. Sepakat. Bercanda ya. Nah, tapi kalau diizinin, kalau diizinin nambah pasangan. Diizinin sama siapa nih? Sama pasangan. Pertanyaan jebakan. Enggak. Gitu. Jawabnya harus cepat dan tidak. Tidak. Tidak mau. Gitu. Kembali ke tadi. Jadi itu stres tertinggi itu kehilangan pasangan. Apalagi kayak Arman dan Leila ini kan udah tahunan ya berhubungan sebelum akhirnya menikah, dari SMA, kuliah, kerja. Apalagi meninggal mendadak itu lebih tinggi lagi stresnya. Akhirnya gue melihat, loh justru akan sangat, bukan bebas ya, cuma memang lo jangan berharap realistis lah sama orang yang berduka. Tapi karena pada dasarnya dia orang baik. Nah ini kalau kita ngomongin psikologis nih, nurani dia tuh akan ngebatasin, akan ngejaga dia juga kok gitu. Makanya kayak lo emosi, lo ngegas, begitu udah menurun muncul tuh clarity gitu, kayak gue terlalu kasar ya tadi ya. Karena dasarnya emang orang baik. Dasarnya orang baik gitu. Itu yang dimunculin saat lagi ngobrol sama psikolog lo konsult. Nah, dan kayak Arman, kenapa gue bikin waktu jangan ikut dulu ya. Itu tuh saat kita mau jujur, tapi informasinya tuh nggak enak, atau orang bilang kebenaran itu pahit. Tapi kita jujur, itu tuh badan nervous. Bener. Badan tuh nervous gitu, karena kita pada dasarnya nggak mau nyakitin hati orang ini gitu. Makanya terbata-bata, agak ngalor ngidul. Nah itu pertanda orang baik. Kalau nggak ngomongnya, lo nggak usah ikut ya. Ntar lo dibully atau gua nggak pengen ini. Ngomongnya lancar aja udah atau, gitu. Kenapa mas? Udah pokoknya kamu nurut aja apa kata suami. Kamu nggak usah ikut, kan banyak yang gitu. Dan Arman tidak melakukan itu soalnya. Karena dia pada dasarnya orang baik, tapi ada ketakutan, ada
kekhawatiran dia menggantikan posisi Lela. Jadi ngomongnya tuh emang berat, terbata-bata gitu, nggak lancar. Jadi bisa dimengerti tuh kalau misalkan yang belum nonton, coba nonton deh. Dan coba garu-garu kan sih. Nah, garu, gitu. Karena rasa kayak ngomong apa ya gitu. Iya, kayak gini, kayak misalkan gue nggak jadi ngambil contoh, kayak gue izin main bola pagi-pagi nggak enak sebenarnya pengen main, tapi gue tahu gue harus sama istri di waktu pagi karena kemarin seminggu sibuk kerja misalnya gitu. Kan itu kayak gak enak ninggalinnya, tapi pengen main bola gitu. Ya, kalau bisa nonton sama pasangan kalau menurut gua. Karena abis itu jadi bahan diskusi. Kalau salah satu dari kita meninggal, boleh nggak kita nikah lagi? Tahu nambah dulu. Kagak bercanda ya. Nggak, beneran itu jadi bahan diskusi loh. Karena kehilangan pasangan itu mungkin saat ini belum kita hadapi. Tapi kalau sampai kita hadapi, kita nggak tahu bisa ngontrol apa enggak rasa dukanya soalnya. Betul. Tapi kan gue juga sempat bikin konten sama Dokter Aisyah Dahlan. Kalau laki-laki, beliau menyarankan nikah lagi lah kalau emang pasangannya meninggal. Oh iya. Kenapa dok? Karena kayak otak laki-laki dan otak perempuan, perempuan bisa multitasking. Oke. Itulah kenapa kalau suaminya yang meninggal, mereka cenderung mampu untuk tetap menjadi single parent. Kalau laki-laki dari bentuk otaknya mereka nggak mampu. Jadi bayangin lo harus ngurus rumah dan harus kerja juga. Apakah bisa beres? Bisa, cuma lama. Kalau perempuan tuh dari pagi jam 12 sudah selesai tuh, misalnya yang memang ibu rumah tangga aja ya, dari masak, dari nyuci baju, jemput nyetrika, anak tapi aman juga. Jam 12 selesai. Kalau laki tengah malam baru kelar karena satu-satu. Iya benar. Ini dulu gitu loh. Jadi memang karena tidak multitasking lah laki-laki, dan memang sebaiknya untuk menjaga maskulinitas laki-laki, dia yang memprovide buat keluarga, dia yang bekerja, menikah lagi lah gitu. Ini gitu. ada ini penelitian medis. Ada penelitian medisnya. Dan dokter Aisyah juga ngomong ke Reva waktu itu. Jadi kalau saya menyarankan, diskusikan dari sekarang ke suami kamu, tapi kasih syarat. Kalau aku meninggal, kamu boleh nikah lagi. Tapi syaratnya aku yang milih calonnya. Bisa nggak pilihin dari sekarang? Backup ya. Tapi lo pernah ngobrol gini nggak? Gue nanti gak cerita. Pernah ngobrol ini nggak ke istri? In real life ya? Kalau duluan siapa yang meninggal? Belum ya? Gue juga belum. Tapi kalau waktu itu gue menyarankannya ke istri gue gini, kalau gue ngomongin cuma gini, gue nggak nanya, kalau dia nggak nanya balik, tapi kalau gue meninggal duluan, karena secara umur lumayan jauh, beda 7-8 tahun gitu. Kalau gue meninggal duluan, gue tanya, lu mau menikah lagi apa enggak? Tergantung, kata dia. Kalau nanti pada perjalanan sebagai suami istrinya adalah ya ini adalah suami yang baik, taat, ya hitungannya taat lah gitu ya. Suami yang baik lah. Iya, karena kalau pengen ketemu lagi di surga tuh istri katanya nggak boleh nikah lagi, supaya ketemu sama suami terakhirnya bersama gitu. Kalau nikah lagi ketemu sama yang terakhir ya, katanya gitu kan. Kalau kata dokter Aisyah nggak gitu. Beliau kan ustazah juga. Kalau yang perempuan bisa milih. Bisa milih mau yang ketemu yang mana gitu. Bisa milih hari ini yang itu, besok yang mau ini. Berarti yang nggak tahu ya, gue sih mikirnya kalau katanya surga itu apa ya, kenikmatan. Gue nggak mikirin gue mau ketemu yang mana ya. Betul. Gitu loh. Iya. Makanya kita dikasih pilihan nih pada saat di dunia. Iya gitu kan. Jadi ya sudahlah. Kalau everything good, ya sudah jalanin aja sih. Tapi ternyata penting ya ngomongin siapa kematian, maksudnya ke pasangan kayaknya ya. Menurut tuh penting gak mas? Siapa dulu? Iya itu kan penting nggak penting tergantung momennya sih. Iya ya. Iya. Maksudnya itu pembicaraan yang cukup deep ya. Betul. Jadi memang nggak boleh lagi nonton. Kamu kalau ini kan itu kayaknya harus emang kita ngobrol yang deep. Betul. Kita cari momen apakah mood kamu lagi baik atau enggak. Nah gitu. Menurut gue sih itu. Tapi hal yang nggak apa-apa kalau diobrolin ya. Ini memang harus, bukan harus, tapi kayaknya itu boleh lah jadi bahan pembicaraan. Karena kan kita nggak tahu. Ya menurut gue memang bisa bertanya dulu lah setidaknya. Mungkin menurut lo penting, menurut pasangan nggak penting. Aku mau ngajak ngobrol kamu soal ini nih, soal kalau meninggal nikah lagi nggak? Nah itu kamu mau membahas itu atau tidak? Menurut gue penting juga untuk ditanyain sih. Kalau menurut dia enggak kok nggak mau. Ya males, aku balas. Ya udah. Males bahas itu. Ya udah gitu. Kita lihat ntar gimana dan lain-lain ya. Karena jarang yang mengcapture kehilangan istri kan di sebuah film. Ya, betul. Iya kan, yang mengcapture kehilangan
suami mungkin lebih banyak gitu. Yeah. Dan lo seingat gue Ayat Ayat Cinta juga kehilangan istri momennya kan. Iya. Ya kan, kehilangan istri. Makanya abis itu ngobrol sama Mia kalau nggak salah, sama siapa ya, Ayat Ayat Cinta tuh Fahri nggak salah. Ya bedanya kalau di Ayat Ayat Cinta kan terakhir ya kehilangan. Nah ini kan yang membuat gue juga tertarik Satu Imam Dua Makmum kan itu salah satu plotnya ya. Iya. Nah dan di masyarakat kan pasti yang terkenal itu laki-laki kalau istrinya meninggal mana kuat sendirian lama-lama, pasti nikah lagi. Iya. Makam istrinya belum kering udah nikah lagi gitu kan. Betul. Makanya gue waktu pertama kali baca emang mungkin ya ada laki-laki seperti Arman ini gitu. Bisa segitu susahnya move on. Karena yang terkenal di gue ya istilah-istilah tadi. Iya. Makanya gue pas konseling dan ternyata itu secara saintifik atau secara psikologis mungkin. Ya itu gue semakin tertarik dan gue masukin secara subtle lah informasi-informasi dari psikolog itu yang gue langsung ajak duduk Mbak Rati, Mbak Kay, diskusi. Diskusi terlalu halus sih, berdebat sih. Berdebat. Replace kan ya. Lebih di titik yang Mbak ini lu data dari mana sih? Gue data dari sini nih, gitu. Ini harus di-adjust gitu. Mbak itu sutradaranya, Mbak Rati itu penulisnya. Betul. Ya? Iya, betul. Itu berdebat di situ dari apa yang dibawa dari sudut pandang masing-masing. Iya. Akhirnya ketemu di jalan tengahnya adalah yang akhirnya tayang nih. Yang akhirnya tayang. Arman dengan versi yang setelah lu konsult ke psikolog ya. dan juga ke lingkungan teman-teman dan lain-lain gitu ya. Karena memang jadi boleh laki-laki berduka begini, boleh kan? Boleh. Dan sebaiknya berdukalah. Kita kan, gue nggak tahu ya, lo ikut ngerasain besar dengan cowok nggak boleh nangis, nggak boleh cengeng. Ada momen. Ada momen itu. Iya. Nah oke. Dan itu sebenarnya nggak baik. Iya. Gitu loh. Karena society menjudge menangis itu tanda kelemahan. Ternyata enggak. Orang yang nyaman untuk menangis itu kuat dia justru. Karena setelah menangis udah lega gitu kan. Iya. Nah, jadi berduka itu justru harus berduka, jangan denial. Rasain dulu, tapi jangan terlalu tenggelam dalam dukanya gitu. Enggak ya. juga. Kalau benar-benar di all outin sesegera mungkin, ya akan mudah-mudahan lebih cepat gitu ya. Kalau ditahan-tahan dikit-dikit, atau nunggu sendiri dulu baru itu ya memperlambat gitu loh. Jadi berduka itu harus sih justru supaya bisa masuk ke level acceptance itu. Karena masuk akalnya tindakan Arman adalah pemilihan untuk menikah lagi tuh jadi masuk akal karena faktor ibunya kan. Ya ibunya ya ini nggak tahu, kayaknya nggak spoiler sih, ibunya meninggal. Kan ada di trailer. Jadi ibunya meninggal jadi harus menikah di momen itu gitu. Ini kan masuk akal gitu, bukan keputusannya Arman. Ibu gitu. Loh yang minta. Ibu dan laki-laki walaupun udah menikah tetap ibu kan. Betul. Ibu kecuali istri. Kalau istri anak perempuan saat udah menikah suami dulu nih. Iya. Gitu dan kan? laki-laki akan cenderung nurut sama ibunya. Karena secara psikologis ibu itu punya superpower ke anak laki-laki. Betul. Yang kalau disalahgunakan bisa untuk disuruh macam-macam. Iya. Nah, itu juga sih yang kita ambil supaya ada alasan yang kuat kenapa Arman tetap nikahin Anika. Kan bisa nolak tuh gitu. Tapi ya ini kan permintaan ibunya. Permintaan ibu. Wah ini sih gokil sih. Ternyata dia yang ngebahas tentang satu karakter. Dan lu melakukan ini di setiap film lu gak Mas? Atau mulai di film apa lo melakukan riset sedalam itu? Atau dari awal? Enggak, dari awal kan belum paham banget ya. Bisa dibilang sedalam itu di film Surga yang Tak Dirindukan. Surga yang Tak Dirindukan. Dan kenapa? Kenapa? Gue baca waktu lagi persiapan itu, gue baca bukunya The Dark Knight Trilogy Nolan. Punya Mas Rizal Mantovani itu. Iya. Dan Mas Rizal kan ini banget ya, Superman dan Batman banget. Mas, gue pinjem baca menarik nih, gue baca-baca. Nah di situ ada satu bagian yang nyeritain kalau ini yang Batman Begins udah mau syuting nih. Iya. Tiba-tiba Nolan ingat sesuatu dan disuruh stop dulu semuanya. Dia bilang gini, Bruce Wayne kan kaya ya, kaya banget. Ngapain sih dia repot-repot keliling dunia belajar ilmu, terus pakai baju Batman untuk melawan penjahat? Kenapa nggak bayar aja? Polisi kayak tentara bayaran kayak abis ini penjahat semua. Logis nggak pertanyaannya menurut lo? Logis. Logis iya, iya. Oh iya juga ya. Gitu. Kok kita malah buat dia, kok kita malah belum dapat jawaban itu ya? Terus mereka buka-buka lagi nih komiknya. Sampai akhirnya dia nemu jawabannya adalah
Bruce Wayne itu manusia, semua orang tahu dan kita tahu cara menghentikannya. Cari orangnya, ya entah dibunuh kayak atau apa, stop aliran dana ke tentara atau polisi untuk menghabiskan penjahat, stop. Nah, cuma sebagai Batman, orang tuh nggak tahu ini orang siapa, kita cari dia di mana, jadi nyetop dia lebih susah. Oh, gitu. Alasannya itu. Nah, semenjak itu, buset ini kita ngomongin Batman ya, tokoh fiksi. Yang nggak bisa dibilang superhero ya, dia nggak punya kekuatan super, dia memang paling realistis. Di situ gue mulai mempelajari dasar-dasar penulisan skenario untuk gue paham. Surga yang tadi rindukan tuh di momen tapi itu. belum gue terapin di surga yang tadi rindukan karena itu udah mau jalan. Tapi momennya bersama dengan itu. Gue mulai mempelajari dasar-dasar penulisan skenario supaya gue paham penulis tuh bikin karakter seperti apa sih, atau nentuin dari ditentuin premisnya terus baru dibuat ke cerita itu seperti apa sih. Ya. Karena yang memang aktor tuh harus suka atau nggak suka ceritanya mungkin nomor sekian ya, cuma lo harus ngerti karakter lo kenapa ceritanya begini dan kenapa karakter lo begini. Karena karakter ini kebentuk dari pola lo dari lahir sampai dengan di titik itu gitu, dan itu lo pelajari dan lo cari dan riset gitu. Dan gue sangat sangat menyukai proses riset itu, mencari motivasi itu gue sangat suka. Makanya tiap reading gue minta maaf dulu di depan ke orang-orang yang gue belum pernah syuting bareng. Bilang maaf ya, gue sangat menikmati proses pendalaman ini. Maka dari itu gue akan nanya banyak pertanyaan. Jadi mungkin gue bisa jadi menyebalkan atau memboringkan karena nanya mulu nih orang gitu. So gue minta maaf di depan. Oh ya nggak apa-apa. Awal-awal oh ya nggak apa-apa, bagus dong. Ya kan. Dong, seminggu kemudian mulai yang nanya mulu. Bahkan itu yang setiap sama Mbak Kay sama Mbak Rati di set ya. Yes. Di set kan. Di set. Waktu di set nggak ada Mbak Rati, cuma Mbak Kay. Tapi di set masih ada obrolan itu kan. Iya, dan itu memang sebenarnya itu tidak bagus sih. Iya. Memang perdebatan apapun soal kreatif sebaiknya di reading ya, diselesaikan. Jadi di set, cuma waktu itu memang waktu readingnya buat gue masih kurang panjang dan belum kebahas semua. Makanya yang di preskon ngebahas soal berdebat di set baru sempet di situ. Baru sempet hanya bukan masalah di set belum apa gimana, tapi emang belum sempat dibahas aja di momen belum reading. Sempat dibahas mendalam. Makanya harus kebahas di set itu. Harus kebahas di set itu. Dan ya sekali lagi itu tidak baik untuk dilakukan. Bereskan di reading. Jadi makanya minta maaf ke semua kru dan nunggu. Ya, tapi penting nggak untuk semua aktor harusnya melakukan itu untuk setiap karakter. Jadi dia benar-benar paham betul. Jadi keputusan atau tindakan yang diambil oleh setiap karakter itu jadi beralasan karena pola yang dibikin sama aktor tersebut terhadap karakternya itu udah matang gitu. Aktor wajib paham karakternya, motivasi kenapanya itu dia wajib tahu. Metodenya bisa beda-beda. Kebetulan saya juga cukup perfeksionis ya, jadi cenderung lebih lama dibanding yang lain. Karena nggak semua karakter udah pernah kita alami kan sebagai aktor kan. Iya, ya gue kan alhamdulillah nggak ada pengalamannya di Duda ya. Nah, jadi lebih PR gitu. Gitu. Jadi gitu. PR-nya parah banget gitu kan. Jadi makanya harus riset. Tapi tadi sedikit ngomongin tentang surga yang tadi rindukan ya. Gue lupa yang satu apa yang dua yang syuting di Edinburgh. Budapest yang kedua. Budapest yang kedua ya. Yang Edinburgh tuh film apa ya? Ayat Cinta 2. Ayat Cinta. Nah, Ayat Cinta 2 nih Edinburgh. Kemarin gue ke Edinburgh bulan Mei. Serius loh? Iya. Mantap. Ayat Cinta nih tapi sendiri. Kok sendiri? Iya sendiri lagi abis nonton bola. Oh, iya, di Liverpool terus mampir. Jadi gue berasa Fahri tapi sendiri aja. Gak ada pasangan. Ih, sayang banget. Iya sih sebenarnya tapi mahal kalau berdua. Iya. Kembali ke satu Imam lah tadi ini yang doang kepikiran dikit karena ada momen-momen yang gue inget gitu pasti. Iya. Nah, ini pentingnya si gue ngelihat si yang dipesan apa yang disampaikan satu Imam dua Makmum. Kalau misalnya gue pengen tahu ya Arman dengan segala macam keputusannya, kalau ibunya tidak menyarankan, kira-kira akan berapa lama berdukanya dan apakah kepikiran untuk menikah lagi? Kalau ibunya nggak menyarankan nih, karena ada Anika yang memang gue kalau misalkan ada di posisi Arman, Anika nggak ada yang ngurus, pahala nih buat gue yang ngurus. Sendiri nih di sini. Lo sama aja kayak Irgi, Tommy gitu. Ya, kalau lo nggak mau gue aja dah gitu kan. Nah, Arman tuh akan bertindak. Gue pengen tahu kalau ini gitu kan. Kalau ibunya tidak meminta, jadi di film itu dan ada titik di mana sebenarnya
inilah yang orang sedang berduka itu butuhkan supaya bisa meringankan atau mempercepat berdukanya. Dan itu yang gue dapet juga dari psikolog itu. Nah jadi kalau menjawab pertanyaan lo, kalau ibunya nggak minta dan sekelilingnya Arman tidak ada yang melakukan bukan pressure, tidak ada yang melakukan hal yang disarankan oleh psikolog ini, nggak move on. Dia jadi ada di sudut kedukaannya terus aja nih. Bisa terus-terusan. Aku pengen tahu apa yang terjadi. Nah, kita ngomongin dari sudut pandang psikologi ya. Kecuali tangan Tuhan lah yang bergerak, tapi tangan Tuhan itu kan dihindari di film ya. Biar realistis gitu kan. Nah, jadi ya itu kalau ibunya nggak minta dan sekelilingnya itu juga tidak melakukan yang orang berduka ini butuhkan atau yang disarankan psikolog, nggak move on. Jadi dia nikmati kedukaan, nikmatin gitu aja terus gitu. Bener-bener dia, gue nggak butuh kok menikah lagi, gue dan fine aja begini. Dan dia pikir dia happy, padahal enggak. Jadi emang berat ya Arman, makanya tindakannya, gue penasarannya karena kan tindakan yang dilakukan, nah gue pengen tahu dari sudut pandang kalau itu tidak terjadi. Jadi kan memang, ini keputusannya kenapa begini, kenapa kan ya film sepanjang-panjang film 2 jam ya. Jadi buat mengerti tindakan, gue nggak tahu kenapa karena saking sukanya juga sama film, jadi gue menganggap ini tuh kalau ada orang yang mengalami ini ada menurut gue in real life tuh pasti ada kemiripan-kemiripan yang terjadi, kedukaan. Betul. Ya kan, keputusan besar yang diambil, apalagi buat laki-laki menikah kan keputusan besar. Apalagi menikah 2 kali. Iya. Besarnya 2 kali. 2 kali. Apalagi 3 kali. 4 kali apalagi. 5 nggak boleh. Nggak boleh. Nah makanya salah satu yang gue juga kurang make sense buat gue tuh awal, ya laki-laki diidentikan dengan syahwat libido kan. Iya. Kalau apalagi udah pernah menikah. Tapi ya penelitian menunjukkan dari psikolognya memang kalau segitu dalamnya cintanya, nggak ada syahwat libidonya. Oh iya, nggak ke-trigger. Mau secantik apapun, seseksi apapun, nggak ke-trigger. Dan itu mungkin untuk laki-laki ternyata karena stres tertinggi itu. Kayak kedukaan itu stres emang sih nggak jadi kepikirannya. Iya. Ya kan gejala stresnya macam-macam ya. Lo bisa dari yang migrain, gak makan-makan atau kebanyakan makan, gak tidur-tidur, sakit punggung, sakit otot semua. Ya. Dan untuk laki-laki ya syahwat libido. Wah, berarti Arman ini bukan riset terdalam ya kalau gue bilangnya sama, risetnya tetap sama, tapi bentuk kedukaan terdalam yang pernah dialami karakter Fedi Nuril nggak? Yes. Iya kan? Ya. Kalau kita ngomongin kehilangan ya. Iya. Oke, kehilangan Aisyah dalam juga. Iya. Ya kan? Terus kehilangan Arini juga dalam juga. Tapi ya itu yang tadi itu adalah konsekuensi dari klimaks filmnya. Sedangkan ini udah dibawa dari awal. Gitu. Jadi ngebawa hampir 2 jam dari mulai kedukaan itu terjadi. Iya. Itu yang jadinya membuat karakter Arman ini kedukaannya lebih dalam dibanding karakter-karakternya Mas lebih Fedi pegel sih. Karena dari awal udah dibawa. Gue kaget tuh pas nonton pertama, kan kita udah tahu premisnya pas press con pertama tuh ya kan. Ini ceritanya bukan poligami tapi kehilangan isi. Oke, tapi di momen apa nih? Udah hilang dari awal. Udah hilang. Iya. Itu gue kayak gimana nih? Enak ngehooknya tuh. Iya. Enak gitu beralasannya di situ. Iya. Terus berarti ada rasa penasaran lagi nggak dari Fedi Nuril? Apalagi kan udah lengkap dari segala macam kehilangan dan kedukaan. Karakter apa lagi tuh ke depan yang membuat lo kayak, oke, gue pengen nih nyoba explore di karakter yang ini. Jadi semakin lo mempelajari psikologi atau perilaku manusia ya, banyak banget lo yang belum ke ekspor. Iya ya. Jadi genre drama tuh menurutku masih banyak sekali karena kalau kita ngomongin otak ya, itu salah satu benda paling misterius di alam semesta. Iya, betul. Alam semesta gitu. Iya. Jadi gak selesai sebenarnya kita mau ngulik emosi aja nih dari senang, takut, bahagia, marah, sedih, itu masih dipecah lagi kan? Iya, betul. Gue sempat baca tuh yang lingkaran. Ya, yang lingkaran itu. Jadi kepecah 1, kepecah 4, kepecah 6 gitu lagi. Apalagi kalau ngomongin dark side, let's say kita paling simpel pakai 7 Deadly Sins. Iya. Tapi sebenarnya masih lebih banyak lagi. Itu nggak kelar-kelar loh kalau dieksplor sebenarnya. Dari yang wheel itu atau roda itu, pilih satu tema untuk satu film ini banyak. Banyak ya. Banyak. Makanya nggak akan selesai kalau ngomongin tentang manusianya sebenarnya. Sebenarnya iya gitu. Makanya gue paling suka memang genre drama karena sebenarnya perilaku manusia itu
kompleks banget dan bisa nggak habis-habis gitu. Lautan tanpa tepi. Wih, lautan tanpa tepi tuh. Mana lu paham nggak, Jis? Lautan tanpa tepi, Jis. Karena gue sih diskusi sama lawan main. Kita pengennya selalu punya pacing yang sama kan. Betul. Dengan lawan main kita kan. Ini di Satu Imam gimana dengan Manda? Nah, Manda adalah salah satu lawan main yang gue suka karena dia juga all out. Dia profesional, dia disiplin, dan yang membantu dia tuh kata dia sih papahnya itu mirip Arman. Kehilangan ibunya. Karena kehilangan istrinya waktu COVID kemarin. Gitu. Jadi ada momen yang mirip. Ya, jadi untuk diskusi mendalam tuh nyambung banget karena dia first hand banget ya. Iya. Ya, gua kan harus konseling, dia ada banget orang contoh di depannya gitu loh. Jadi dia bukan bisa, tapi dia tahu gimana how to handle orang yang lagi berduka kehilangan pasangannya. Betul. Ya. Jadi dia kan suka ditanya juga tuh, Manda kalau ketemu orang kayak Arman gimana? Ya gue cabut lah, masalah gue udah banyak ditambah-tambahin. Tapi gue bisa ngerti kenapa Arman begitu, karena ya ada contoh bapaknya. Nggak jauh gitu jadinya dia. That's why kalau gue pribadi sih merasa chemistry yang kita bangun berhasil karena gua dengan informasi yang gua dapat dan dia dengan pengalaman orang terdekatnya banget gitu. Ini sih, lu kan udah bertahun-tahun Mas ada di industri, terus apalagi dengan peran yang sangat melekat ini gitu, yang memang mau gimana pun susah untuk kayak orang nggak lepas, tapi emang pasti terkait-kaitkan. Lu nggak mau sekalian entah produser atau sutradara untuk lebih ngedalemin, yaudah ditebelin lagi aja nih, karena yang tadi lo bilang kan masih banyak lapisan-lapisan drama yang bisa diulik gitu. Lo nggak mau ada di situ sekalian? Belum, kalau produser gue belum siap disuruh megang 20 miliar. 20 miliar. Amin. Sutradara, nah gini ya, gue ngelihat sutradara tuh berat sekali ya. Dari awal sampai habis tuh gak tahu, gue nggak tertarik ngikutin semua prosesnya. Gitu loh. Tapi keaktorannya yang walaupun kita kalau sebagai orang awam melihatnya seribet itu, lo menikmati. Tapi menurut gue tetap tidak sebanyak sutradara responsibility-nya gitu. Iya sih. Itu. Nah, tapi ya itu gue aja. Kalau ditanya tertarik, tidak segitu tertariknya, karena gue lihat yang harus dipikirin banyak, dan gue nggak tertarik mikirin yang lain. Gue justru tertarik penulisan. Oh, justru ke penulisan ya? Oke. Nah, ya begitu gue mempelajari dasar-dasar penulisan itu sangat berpengaruh ke acting gue juga jadinya. Gitu. Cuma gue belum tertarik jadi full professional scriptwriter, karena kan skenario itu ada format standar yang lo harus ikutin. Iya, betul. Yang lo nulisnya ini bukan hanya untuk aktor tapi juga untuk DOP, artistik. Nah, itu gue males belajar itunya. Karena itu emang template ya. Treatment ya, gitu. Sequence gitu-gitu. Nah, itu gue males belajar itunya. Gue hanya mau hooknya apa, inciting incidentnya apa, dialognya apa. Nah, detail-detail mobil merah, baju kuning, eksterior, gue males belajarin itunya. Jadi ujung-ujungnya kalau gue punya cerita, ya gue mungkin hire scriptwriter juga untuk membuatnya menjadi format standar. Gitu. Udah punya beberapa tulisan? Punya. Gini, kalau sudah tertuang di kertas belum, cuma ide-ide yang ada di kepala gitu. Nah, kalau ke lagu masih nulis juga? Oh iya, masih. Berarti. Nah, itu gue juga suka nulis lirik. Iya, makanya kan kalau secara film berarti secara penulisan jadinya sekarang mungkin ke lirik lagunya ya kan ada gitu. Ya itu sebenarnya ternyata ketertarikan itu sudah ada waktu gue nulis lirik. Iya, dari awal kan memang Garasi juga banyak yang paling nulis bawel kan? Soal lirik gue. Iya kan? Itu, dan gue lucu banget ketemu sama Josapat kan, suaminya Ayu, ternyata tetangga. Tetangga sama gua. Oh gitu? Di komplek di Tangsel. Bukan BSD dong? Bukan, ya yang dulu. Yang dulu. Sekarang gua udah pindah. Jadi rumah gua yang lama satu komplek situ. Oke. Di situ di Pamulang. Pulang ke Pamulang. Jadi kemarin pas ketemu Josapat di salah satu film Ayu ngisi original soundtracknya. Iya, tetangga. Ternyata ya. Ternyata gitu, dan gua rasa itu akan ada lagi nggak Kak ke depannya bermusik? Ya kita emang ada target ke situ, dan makanya sekarang lagi mulai bikin materi baru. Gitu. Kita emang mau seaktif itu lagi rencananya. Beberapa bulan lalu sempat ada beberapa highlight dari beberapa media musik kayak Garasi akan ada lagi gitu kan. Iya.
oh itu tetap akan lo pegang, lo jalani karena itulah yang tadi lo bilang cita-cita dari awal dari dulu. awal gitu. Dan Mas Fedi jago banget main gitar, gawat. Gue pernah lihat latihan waktu pas gue nge-crew di radio itu yang lagi off air. Set sebenarnya lagi pada cek sound pas segala macam, Mas Fedi ngecekin gak cuman line gitar lo, tapi lo ngecekin semua sampai ke atas. Gue lupa venue-nya di mana. Tapi gue karena kru gue datang dari siang dari cek sound. Dan lu tuh ngurusin semuanya, Mas. Sebenarnya nggak harus ya, cuma emang gue ya itu balik ke perfeksionis gue tadi. Gue ngecekin udah yakin, padahal kan ada kru. Iya, tapi pengen tahu aja. Seperfeksionis itu Fedi Nuril tuh. Lupa gue ngobrol sama siapa, Mas Iwan Tanjung kalau nggak salah pada saat itu bilang Fedi memang seperfeksionis itu. Jadi ngurusin, makanya di film itu pun masih terbawa karena emang as a Fedi Nuril lo emang perfeksionis ya. Si 1 Imam 2 Makmum ini salah satunya hasil dari perfeksionisnya Fedi Nuril mengulik karakter Arman dan akhirnya gue yakin deh suami-suami cowok-cowok yang nonton lo support Arman. Amin. Ya. Istri juga harusnya. Istri juga. Setidaknya ini sih bisa lebih paham kalau misalnya nih teman-teman nih di kehidupan nyata memang lagi ada yang berduka. Iya. Gitu. Sebaiknya apa kita gimana sih sebenarnya ke orang berduka ya men-treatmentnya gitu. Gile, oke, menarik nih. Gue berdoa sih, tapi jangan lupa ya, ini filmnya udah tayang, saat ini tayang, filmnya udah tayang. Karena lagi tayang. Kita lagi ngobrol ini hari pertama tayang. Dan kita tunggu apakah kita nantikan ya, apakah nambah nanti 1 Imam 3 Makmum. Karena biar lengkap kan. Ya, masih banyak slotnya ya. Masih banyak. Masih ada. Karena slotnya. Kan is one is two istri. Ya gitu. Aduh. Ini selalu menarik kalau bahas akhirnya Mas Fedi, thank you banget ya. Sama-sama, thank you banget. Ini Bersinema Podcast ini adalah podcast yang gak apa-apa kalau tamunya berulang. Yang penting, yang penting selama tamunya mau dan apalagi guanya pengen banget ngulik lebih banyak gitu. Ya lo kan sering sekali nge-MC presscon atau gala premier kan. Dan lo bilang podcast ini kan karena lo tuh ada pertanyaan, cuma nggak bisa lo tanya. Jadi gue kebayang banyak sekali sih pertanyaan lo. Kita sejam gitu kemarin sama Iqbal tuh 1,5 jam gitu ngobrol. Jadi ya udah ngobrol aja. Soalnya kalau banyak nanya di presscon diomelin Mia nanti. Betul. Udah. Gini-gini mulu gitu. Doorstop. Gitu. Belum ganti baju. Iya, lo jangan pamer jam baru gitu kan. Pemain aku belum ganti baju kayak. Thank you Mas Fedi. Thank you. Gue tunggu semoga karya-karya berikutnya juga tetap mengesankan dan juga tetap memberi pesan buat teman-teman penonton. Sama banyak orang termasuk gue yang mengikuti dari awal setiap karakter-karakter yang lo emban tuh delivernya keren banget. Dan ada isu paling ramai di Twitter. Apa tuh? 5CM mau dipanjangin tuh, yang Aku Kamu dan Bintang-Bintang itu. Kan ada novel udah ada. Mau dipanjangin? Iya, 10 cm. Lucu banget. Jadi 10 cm. Yang kedua kan artinya ada itu, gue nggak tahu tuh apakah, gue belum baca novelnya juga sih. Jadi Mas Doni tuh. Yang gue lupa settingnya di mana. Aku Kamu dan Bintang-Bintang atau apa gitu. Aku Kamu dan Samudra apa sih? Iya, Samudra. Iya gitu, ada Samudra. Ada Samudra, ada bintang-bintang gitu ya pokoknya. Lebih tebal dari yang pertama, jadi butuh lebih tenaga dan kesabaran untuk bacanya. Lebih bahas lagi. Ada plan naik gunung dalam waktu dekat nggak? Tidak ya, kan saya udah kepala 4 gitu. Kecuali memang syuting, oke lah. Oke, kalau syuting di gunung ini jadi nggak apa-apa ya. Gak tahu juga sih. Maksudnya gini, naik Gunung Semeru adalah syuting di Gunung Semeru adalah salah satu pengalaman hidup gue yang gak akan terlupakan. Betul. Tapi bukan berarti itu menyenangkan dan tidak membahayakan loh. Benar. Semeru bahaya banget. Gila, kita dikasih safety-nya kan gini, setiap pendakian gunung, gue kebetulan udah beberapa gunung Mas. Gue happy banget naik gunung kayak nemuin diri gue gitu. Jadi setiap pendakian gunung itu adalah lo sama aja untuk lo pamitan ke orang-orang tersayang lo. Iya sih sebenarnya. Karena lo nggak tahu apa yang terjadi di sana. Apalagi di Semeru tuh ada blank 75 tuh. Jadi kayak yang lo kalau hilang udah fokus goodbye. Dikit selesai gitu. Gak akan dicari juga kan sama tim SAR karena bahaya nyari ke situ. Iya, gitu. Oke, sampai ketemu di layar bioskop untuk 1 Imam 2 Makmum. Thank you. Udah tayang di tanggal 16 dan sekarang lagi tayang, jadi buruan ramein. Nonton sama pasangan lo, calon pasangan lo. Jadi, apalagi calon pasangan yang mungkin suasana hatinya kayak Arman gitu. Betul. Nah, kayaknya ada susah move on. Move on. Terus kayaknya dari roman-romannya gampang nikah lagi kalau udah nikah. Kalau mau kenapa-napa nih, lu ajak supaya nih berduka dulu lah kayak Arman gitu. Berduka dulu lah, nikmatin dukanya. Berarti gitu. Sekarang di dalam hati Arman ada 2 ya. Di dalam hati tetap ada Laila dan Anika.
Ya nonton dong filmnya. Kita lihat. Gitu dan nggak apa-apa tuh cowok di dalam hatinya karena hati cowok luas. Jadi boleh beberapa di film. Ya. Di film. Thank you loh. Ya. Dadah, sampai ketemu di Sinema episode berikutnya. Ya.